Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di pembelajaran kali ini, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 1. Untuk mengawali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah teman-teman mampu meringkas teks eksplanasi. Teman-teman mampu mengetahui konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memulai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, coba teman-teman perhatikan gambar berikut. Apakah teman-teman sering melihat kegiatan tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Ya, pastinya sering, bukan? Lalu, apakah teman-teman tahu apa persamaan dari ketiga gambar tersebut? Pintar sekali. Ketiga gambar tersebut berhubungan dengan kalor atau energi panas. Ketiga gambar tersebut yaitu tubuh manusia, matahari, dan api adalah tiga benda yang dapat menghasilkan energi panas atau biasa disebut dengan sumber energi panas. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu sumber energi panas? Untuk lebih jelas, coba teman-teman baca teks eksplanasi di bawah ini. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Mari kita mulai membaca teks eksplanasi berikut. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang, ambillah sebuah mistar plastik. Kemudian, gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu, sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara dua benda.
Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda di antara dua batu kering dan gesekan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, dari teks eksplanasi tersebut, teman-teman dapat memperoleh beberapa informasi tentang sumber energi panas. Informasi apa saja yang teman-teman peroleh dari teks tersebut? Coba teman-teman jawab pertanyaan berikut ya. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Ya, betul sekali. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas. Sebutkan sumber energi panas yang teman-teman ketahui. Ya, dari teks eksplanasi tersebut, kita dapat mengetahui ada beberapa sumber energi panas antara lain matahari, gesekan dua benda, dan api. Apa saja manfaat yang didapatkan makhluk hidup dari matahari? Ya, benar sekali. Energi matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Energi juga dapat digunakan oleh manusia untuk mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Tunjukkan cara-cara sederhana untuk membuktikan adanya energi panas di sekitarmu. Ya, cara untuk membuktikan adanya energi panas di sekitar kita antara lain, kita dapat menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Atau kita dapat menggesekkan permukaan mistar dengan plastik. Dari dua kegiatan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut dapat menimbulkan energi panas. Bagaimana cara nenek moyang kita untuk mendapatkan api? Ya, betul sekali. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita mendapatkan api dengan cara menggesekkan dua buah batu yang kering sampai keluar percikan api, atau menggunakan kayu kering lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Mengapa api sangat penting dalam kehidupan manusia? Ya, betul sekali. Karena
tetapi membantu aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Pada saat ini, api digunakan dalam proses memasak. Tetapi pada zaman dahulu, api digunakan dalam berbagai aktivitas seperti untuk menghangatkan tubuh, sebagai penerangan, dan untuk menghalau binatang buas. Lalu, apa yang dapat teman-teman simpulkan dari teks eksplanasi tadi? Ya, dari teks eksplanasi tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa sumber energi panas atau benda-benda yang dapat menghasilkan energi panas antara lain matahari, gesekan dua buah benda, dan api. Sumber energi panas sangat bermanfaat bagi kehidupan makhluk hidup, antara lain digunakan dalam proses fotosintesis, membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan ikan asin, dan sebagainya. Nah, sampai di sini teman-teman sudah paham, bukan? Jika teman-teman sudah paham, coba teman-teman kerjakan soal berikut. Coba teman-teman sebutkan kegiatan yang menggunakan sumber energi panas beserta dengan alat yang digunakan. Sebagai contoh, di situ telah disebutkan bahwa kegiatan yang pertama adalah menanak nasi. Alat yang digunakan yaitu panci dan kompor, serta dapat menggunakan alat penanak nasi elektrik atau biasa kita sebut dengan rice cooker. Ketika kita menggunakan panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Sedangkan ketika kita menggunakan alat penanak nasi elektrik, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Sekarang coba teman-teman sebutkan beberapa contoh kegiatan lainnya. Ya, betul sekali. Menyetrika pakaian. Dalam menyetrika pakaian, kita dapat menggunakan alat berupa setrika listrik atau alat yang biasa digunakan pada zaman dahulu sebelum setrika listrik ada, yaitu setrika arang. Untuk setrika listrik, sumber energi panas yang digunakan adalah listrik. Sedangkan untuk setrika arang, sumber energi panas yang digunakan yaitu bara arang atau api. Kemudian, memasak air. Dalam memasak air, kita bisa menggunakan alat berupa panci dan kompor. Selain itu, kita juga bisa menggunakan alat yang lebih modern yaitu kettle listrik. Saat kita menggunakan panci dan kompor, sumber energi panas yang digunakan adalah api dari kompor. Sedangkan saat kita menggunakan kettle listrik, sumber energi panas yang digunakan yaitu listrik. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui sumber energi panas, sekarang coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Dalam gambar tersebut terdapat 3
es batu yang berukuran sama diletakkan dalam 3 ruang yang berbeda. Yang pertama, es batu diletakkan di luar ruangan terkena sinar matahari langsung. Yang kedua, es batu diletakkan di dalam ruangan terbuka. Dan yang ketiga, es batu diletakkan di dalam lemari yang terbuka dalam sebuah ruangan. Dari ketiga gambar tersebut, coba teman-teman perhatikan, manakah es batu yang akan mencair terlebih dahulu? Ya, benar sekali. Es batu yang akan mencair terlebih dahulu adalah es batu yang diletakkan di ruangan terbuka dan terkena sinar matahari secara langsung. Mengapa? Karena es batu mendapatkan energi panas yang secara langsung diberikan oleh sinar matahari, di mana energi panas dari sinar matahari dapat mengubah suhu benda tersebut. Di sini adalah suhu es yang dingin akan mencair menjadi air. Jadi, dari gambar tersebut dapat kita simpulkan bahwa energi panas dapat mempengaruhi perubahan pada wujud benda. Di sini dapat kita lihat yaitu perubahan dari es batu atau benda beku menjadi air atau benda cair yang biasa disebut dengan mencair. Oke, sampai di sini terlebih dahulu materi kita saat ini ya. Akan kita sambung di pembelajaran berikutnya, yaitu tema 6 subtema 1 pembelajaran kedua. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.